Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat walaupun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Kurniawati. Saya sebagai staf pengajar di FKIK UMY. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai waspada terhadap nafsa. Oke. Kenapa nafsa tersebut harus kita waspadai? Ternyata menurut laporan dari PBB pada tahun 2017, estimasi jumlah penyalahgunaan narkoba di dunia itu sebesar 255 juta. Sedangkan kematian akibat overdosis sebanyak 520 orang per hari. Angkanya cukup tinggi ya. Nah, bagaimana dengan kondisi di Indonesia sendiri? Menurut hasil survei BNN dan Universitas Indonesia pada tahun 2017 di 34 provinsi di Indonesia ternyata angkanya sebesar 3,3 juta. Dan jumlah kematian sebanyak 30 per hari. Dan ternyata hasil survei tersebut didominasi oleh kalangan pekerja. Ya, jadi paling banyak sebanyak 59% atau separuh lebih ya penggunaan narkoba, penyalahgunaan nafsa itu ada di kalangan pekerja. Dan yang kedua yang mungkin membuat kita prihatin, ternyata angka penyalahgunaan tersebut tinggi juga pada pelajar. Dan yang terakhir pada populasi umum atau itu berarti di kalangan masyarakat itu sebanyak 70%. Nah, berarti mungkin kalau teman-teman yang sekarang masih aktif di kegiatan Karang Taruna, masih aktif di kegiatan remaja masjid, berarti mungkin ada yang sudah bekerja atau mungkin ada yang masih sebagai pelajar atau mahasiswa. Dan ternyata kalau itu digabung, itu di total jumlahnya cukup tinggi ya. 59% ditambah 24%. Angka kejadiannya ternyata cukup tinggi. Nah, sedangkan pengertiannya sendiri ya, menurut undang-undang, nafsa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika, nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Mari kita lihat satu persatu. Narkotika sendiri itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bisa juga bukan dari tanaman, baik itu sintesis maupun semi sintesis, yang dia efeknya bisa dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, misalnya menjadi lebih mengantuk gitu ya, atau hilangnya rasa nyeri ya, karena narkotika juga biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri di bidang kedokteran. Dan yang mungkin paling membahayakan di sini adalah dia bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, makanya kalau orang yang menggunakan narkotika biasanya susah untuk lepas. Kemudian untuk penggolongannya sendiri dia terbagi menjadi 3, yaitu ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Dasar penggolongan didasarkan atas sifat adiktifnya. Yang golongan 1 itu mempunyai sifat yang paling kuat. Golongan 2 kuat dan yang golongan 3 ringan. Untuk golongan 1 sejauh ini masih dilakukan penelitian karena belum bisa digunakan untuk keperluan medis. Sedangkan golongan 2 dan golongan 3 sudah ada yang dia zat-zat tersebut digunakan sebagai pengobatan. Kemudian untuk psikotropika di sini pengertiannya dia bisa memberikan pengaruh pada pikiran maupun emosi maupun perilaku. Bagaimana caranya psikotropika tersebut bisa memberikan pengaruh? Dia berpengaruh terhadap syaraf.
psikotropika sendiri juga mempunyai 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Penggolongannya juga sama, tergantung dari zat adiksinya. Nah, kemudian juga di sini pengaruhnya yang paling kuat itu ada pada golongan 1. Sedangkan untuk golongan 3 dan golongan 4, dia juga sudah banyak digunakan untuk membantu di bidang kedokteran karena dia bisa memberikan efek terapi. Ya, jadi mungkin dokter akan meresepkan obat-obatan golongan 3 atau golongan 2 kepada pasien yang dia memang benar-benar membutuhkan. Kemudian zat adiktif lainnya. Kenapa zat adiktif? Karena dia bisa menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada penggunanya. Yang paling banyak kita temui di sini adalah rokok, ya. Mungkin semua warung, semua toko dia bisa menjual rokok. Ya, jadi banyak sekali penggunaannya. Kemudian yang berikutnya adalah alkohol. Dan ada zat-zat lain, yaitu ada thinner, bisa lem kayu, penghapus yang sifatnya cair, aseton, cat, bensin, dan ternyata itu kalau misalnya dia dihirup, dia dicium, dia dinikmati aromanya, itu lama-kelamaan bisa menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada penggunanya. Oke, ini adalah contoh gambar-gambarnya ya. Heroin, kokain itu dia bentuknya serbuk. Kemudian ganja dia adalah tanaman, biasanya nanti dia akan dipotong-potong dan dikeringkan, kemudian nanti penggunaannya dia mirip rokok. Kemudian ada ekstasi, sabu yang dia nanti penggunaannya dengan dipanaskan atau dibakar seperti itu. Nah, berdasarkan gejala klinisnya ternyata ada penggolongan tersendiri untuk nafsa itu. Dia bisa menstimulasi sistem saraf, dia bisa mendepresi atau menekan sistem saraf, atau dia sifatnya menimbulkan halusinasi. Yang pertama, dia bisa menstimulasi sistem saraf. Contohnya di sini adalah amfetamin. Bentuknya bisa ekstasi, kemudian sabu-sabu gitu ya. Gejalanya bagaimana? Dia bisa meningkatkan energi. Jadi energinya berlebihan. Orang yang menggunakan nafsa yang sifatnya stimulan, dia rasanya tidak pernah capek. Kemudian hiperaktif. Mau beraktivitas apa saja, dia akan bersemangat. Eufori, dia akan merasakan bahagia yang sangat berlebihan. Kemudian kadang dia agresif, ya. Agresif mungkin dia akan mudah tersulut emosinya, mudah merusak barang-barang yang ada di sekitarnya kalau misalnya emosinya tersulut. Kemudian ada gejala juga yang sedikit tapi dia menimbulkan halusinasi, kemudian juga dia bisa berakibat menurunkan berat badan. Nah, yang berikutnya adalah dia yang sifatnya mendepresi atau menekan. Kalau yang mendepresi ini berarti sifatnya dia akan berkebalikan terhadap stimulasi. Nah, dia akan menurunkan fungsi sistem saraf. Apa gejalanya yang muncul? Ada rasa mengantuk, dia jadi tidak bersemangat, dia merasa tidak bahagia, bahkan mungkin sampai ke depresi. Contohnya apa? Bisa morfin, kodein, kemudian heroin. Nah, yang ketiga adalah halusinogen. Dia akan menyebabkan perubahan persepsi. Ya, akan menyebabkan perubahan persepsi. Jadi dari yang persepsinya misalnya dia sebenarnya sedang sedih, tapi karena ada perubahan persepsi itu dia bisa tertawa bahagia. Kemudian juga bisa menimbulkan mimpi-mimpi bagi orang yang menggunakan. Nah, makanya kalau orang yang menggunakan halusinogen ini biasanya kondisinya sedang sedih, maka dia bisa timbul eufori, dia bisa bahagia yang sangat. Contohnya apa di sini? Ada ganja, ya, kemudian dextrometorphan, ini obat-obatan yang banyak digunakan di bidang kedokteran. Gejalanya seperti apa? Akan ada perubahan suasana hati atau mood yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian gerakannya menjadi tidak terkoordinasi, ada peningkatan nafsu makan, dan kadang menjadi sulit berkonsentrasi. Nah, sebenarnya kalau melihat efek-efeknya tadi, terus kemudian melihat bahayanya gitu ya, itu ternyata kok
tidak masuk akal gitu ya, seseorang bisa memilih untuk menggunakan narkoba karena ternyata dia bisa membahayakan, bisa menyebabkan kematian, tapi kok ternyata angka penggunaannya sangat tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama sebenarnya dia hanya coba-coba alias bereksperimen. Biasanya terjadi pada remaja gitu ya, remaja yang mungkin sedang mencari jati diri. Dia mencari jati diri kayak gimana sih kalau misalnya ngerokok, kayaknya kalau orang ngerokok tuh biasanya kelihatan lebih jantan gitu ya. Atau mungkin mencoba, ada temennya yang make, kemudian dia ditawarkan, nggak apa-apalah coba aja mumpung gratis, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah sosial. Sosial di sini biasanya karena pergaulan, artinya untuk bisa masuk ke dalam suatu kelompok, mungkin seseorang harus mengikuti aturan atau kebiasaan yang ada pada kelompok tersebut. Nah, ternyata dalam satu geng gitu ya, misalnya ada remaja yang pengen gabung atau pengen ikut di kelompok tersebut. Nah, aturan di kelompok tersebut itu ternyata dia harus makainya apa? Nah, makainya ternyata makai nafsa. Nah, maka mau tidak mau orang tersebut harus mengikuti. Jadi dia menggunakan narkoba tersebut untuk kepentingan sosial agar dia bisa diterima di suatu kelompok. Pada tahap ini biasanya juga nafsa tersebut bisa diperoleh dengan cuma-cuma. Jadi gratis dia dikasih gitu. Nah, tahap yang berikutnya adalah mungkin kan dia sudah pernah coba ya, pernah coba menggunakan kok ternyata, oh yang aku kemarin pakai pas sedih kok ternyata aku jadi bahagia gitu. Nah, makanya itu menimbulkan persepsi berarti biar aku bahagia aku harus pakai nafsa itu gitu. Nah, pada tahap situasional maka penggunaan nafsa itu biasanya berdasarkan situasi dan kondisi. Contoh yang utama itu tadi, dia menggunakan nafsa saat merasa sedih, saat merasa depresi, saat dia merasa ditinggalkan keluarga atau dia nggak punya teman, nah maka dia akan menggunakan nafsa tersebut. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, ini yang sebenarnya sudah mulai bisa dibilang suatu penyalahgunaan. Ya, karena dia harus menggunakan, dia terbiasa menggunakan nafsa tersebut. Nah, pada tahap ini ya, biasanya sudah mulai memperoleh nafsa dengan cara membeli. Karena tidak ada lagi yang memberikan. Nah, mulai di sini tabungannya akan terkuras ya, karena dia mendapatkan nafsa dengan cara membeli. Nah, yang paling terakhir adalah ketergantungan atau sudah ada adiksi di sini. Kalau misalnya dia tidak menggunakan nafsa, maka dia akan merasakan suatu kehilangan yang sangat. Ya, dia tidak bahagia, kemudian mungkin badannya juga sakit-sakit semua ya, karena tadi kita tahu sendiri bahwa nafsa itu bisa mengurangi efek nyeri pada badan. Sehingga karena ketergantungan tersebut biasanya di sini mulai ada tindak kejahatan. Ya, mulai ada tindak kejahatan karena mungkin tabungannya tadi sudah habis ya digunakan untuk berbelanja nafsa gitu, tapi ternyata dia sekarang butuh, dia tergantung terhadap nafsa gitu. Jadi dia harus mendapatkan nafsa tersebut. Nah, biasanya mulai muncul tindak kejahatan, misalnya dia mencuri gitu ya, untuk bisa mendapatkan uang sehingga dia bisa memperoleh narkotika tersebut. Nah, ternyata perjalanannya panjang dan kunci utamanya adalah dimulai dari coba-coba. Nah, seperti itu. Mari kenali ciri-cirinya. Nah, sebenarnya saat orang mulai menggunakan narkoba biasanya sudah mulai ada perubahan perilaku ya, karena seperti yang di awal tadi, penggunaan narkoba itu bisa mempengaruhi saraf. Nah, apabila saraf terpengaruh, maka akan muncul sifat, akan muncul perilaku, akan muncul gangguan pada emosi. Nah, sehingga kita bisa mulai mendeteksi lebih awal. Kalau misalnya kita menemukan teman atau mungkin menemukan keluarga, kok mulai ada perubahan perilaku ya. Nah, kalau misalnya nanti bisa diketahui dari awal, maka penanganannya pun bisa lebih awal sehingga dia tidak jatuh ke kondisi yang lebih buruk lagi. Apa saja ciri-cirinya? Mari kita lihat. Berat badan turun drastis karena biasanya yang sudah menggunakan nafsa seperti ini biasanya juga akan lupa makan ya.
Kemudian mata terlihat cekung dan merah, kemudian mukanya pucat, bibirnya kehitam-hitaman gitu ya. Karena biasanya sering karena dia mempunyai sifat yang hiperaktif gitu ya, semangatnya berlebih gitu, jadi dia tidak merasa ngantuk, padahal mungkin badan sudah butuh untuk istirahat. Kemudian yang berikutnya, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk atau banyak bekas luka. Nah, biasanya ini ditemukan pada pengguna yang menggunakan jarum suntik ya, karena biasanya disuntikkan di tangan. Berikutnya ada gangguan buang air besar maupun buang air kecil. Berikutnya bisa kita lihat di sini ternyata sudah mulai ada gangguan pada aktivitas sehari-hari. Misalnya dia mulai malas mengerjakan tugas, kemudian tanggung jawabnya dia banyak yang terlewat. Misalnya dia harus bekerjanya ternyata jadi tidak tepat waktu dan sebagainya. Kemudian berikutnya dia menjadi tidak peduli dan jauh dari keluarga, ya, lebih sering menyendiri. Kalau misalnya keluarganya sedang ngumpul, dia memilih untuk tidak bergabung dengan keluarga yang lainnya. Berikutnya, karena tadi ya sudah kehabisan uang, maka dia mulai mencuri uang atau mungkin menggadaikan barang-barang yang berharga. Misalnya kalau pelajar atau mahasiswa gitu ya, biasanya punyanya HP, laptop, nah itu mungkin mulai digadaikan oleh dia. Terus kemudian berikutnya selalu kehabisan uang ya. Punya uang sedikit, misalnya dapat uang saku dari orang tuanya, baru sebentar maka uangnya sudah habis. Nah, itu perlu diwaspadai. Berikutnya sering menyendiri di tempat gelap dan sepi ya, karena biasanya kalau menggunakan itu biar nggak ketahuan orang-orang maka dia akan menyendiri. Kemudian berikutnya ada gejala batuk dan pilek. Dan itu terjadi berkepanjangan, terutama itu terjadi saat gejala putus zat. Kemudian takut air. Kenapa kok takut air? Karena kadang air itu bila mengenai tubuh gitu ya, misalnya mandi biur gitu atau kena tetesan air, maka itu bisa menimbulkan sensasi nyeri. Makanya bagi pengguna itu biasanya dia jarang mandi ya. Terus kemudian bicara cadel atau pelo dan kemudian jalannya sempoyongan. Biasanya yang sering seperti ini pada penggunaan alkohol. Kemudian ada juga mimpi buruk ya, karena tadi ada salah satu zat yang dia bisa menyebabkan halusinasi. Nah, jadi kadang halusinasi yang muncul itu juga buruk. Kemudian berikutnya mengalami nyeri kepala dan sendi, terutama ini misalnya terjadi saat putus zat. Kemudian mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan. Kemudian berikutnya dia sering menguap dan terutama sering berbohong dan ingkar janji ya. Karena itu tadi dia akan menyembunyikan, jangan sampai ketahuan kalau misalnya dia menggunakan nafsa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menemui atau kok ternyata temannya kok ada yang beberapa gejala seperti itu, nah mungkin itu bisa segera dilaporkan, bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian juga ada sifat yang lainnya, ternyata sangat sensitif dan cepat bosan. Ya. Kemudian berikutnya dia sering membangkang. Jadi misalnya dikasih tahu sama orang tuanya, dia membangkang. Kemudian berikutnya emosinya labil, mudah marah ya, karena tadi ada muncul sifat agresif. Kemudian nafsu makannya menjadi tidak menentu, kadang dia mau makan, kadang tidak. Nah, yang terpenting setelah teman-teman tahu bagaimana bahayanya, kemudian jenis-jenisnya apa, ciri-ciri apa saja yang mungkin muncul ketika seseorang menggunakan narkoba, maka yang penting saat ini untuk dilakukan adalah menghindarinya. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, jangan pernah tergoda untuk mencoba. Ya, karena tadi di awal proses seseorang bisa kecanduan narkoba itu karena coba-coba. Nah, jadi jangan sekali-kali mencoba, walaupun itu ditawari, walaupun itu diberikan secara gratis gitu. Poin utamanya adalah di mencoba ya, karena setelah mencoba nanti biasanya akan masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Berikutnya, mencari pertemanan yang positif ya. Kalau misalnya
lingkungannya banyak yang menggunakan narkoba, lingkungannya banyak yang mengkonsumsi alkohol. Nah, maka lama-kelamaan bisa jadi kita pun akan ikut terhanyut gitu ya, akan ikut terhanyut, akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan teman-teman kita. Nah, makanya kita pilih pertemanan yang solid, yang dia selalu positif kegiatannya. Kemudian berikutnya selalu kembali kepada keluarga ya. Punya masalah apapun, punya keluh kesah apapun, sebaiknya tetap kita konsultasikan kepada keluarga. Kita ceritakan kepada keluarga. Nah, banyak juga menghabiskan waktu bersama keluarga seperti itu. Kemudian apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu semuanya harus sifatnya positif. Cari kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kalau misalnya masih muda, remaja gitu biasanya memang energinya masih meluap-luap ya. Nah, bisa kita salurkan dengan kegiatan yang positif. Contohnya apa? Misalnya berolahraga. Selain itu bisa menghindarkan ke perilaku-perilaku negatif yang lainnya, itu juga akan sangat bagus, akan sangat baik untuk kesehatan tubuh. Berikutnya yang perlu diingat adalah setiap penyalahgunaan, setiap pengedar, kemudian menyimpan nafsa itu pasti akan berurusan dengan ranah hukum. Nah, jadi sebisa mungkin kita tidak pernah berurusan dengan narkoba ya. Kemudian yang terakhir yang lebih penting selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, agar selalu dilindungi. Jadi kita bisa terhindar dari sesuatu yang sifatnya jelek. Kemudian mungkin pokok utamanya adalah kita punya sesuatu semboyan ya. Mungkin bisa kita anggap semboyan di sini, tapi yang paling utama ini sebenarnya berasal dari hadis. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa di antara kebaikan seseorang itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, sudah kita ketahui dengan jelas bahwa sebenarnya nafsa itu bagi kita sendiri tidak ada manfaatnya. Dia punya manfaat di bidang kedokteran dan tentu saja itu penggunaannya harus diatur dan harus mengikuti prosedur dan aturan yang ada. Nah, kalau kita sendiri kita tidak boleh menggunakan nafsa tersebut karena ternyata itu tidak memberikan manfaat bagi kita. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang bermanfaat, maka itu bisa kita tinggalkan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Insya Allah bisa kita sambung lagi, bisa kita diskusikan lagi untuk hal-hal lainnya di lain kesempatan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan informasi tersebut. Sekali lagi, semoga bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.